anak-anak, apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik, sebelum kita melanjutkan pada materi kita selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar anak-anak pada hari ini? Ibu harap anak-anak pada hari ini baik-baik saja dan selalu sehat. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan mengabsen kita online karena pembelajaran kita pada hari ini pembelajaran berbasis online. Oke baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang materi kita, yaitu adalah mengenal negara-negara ASEAN. Negara ASEAN. Oke. Mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN atau kata lain Association of Southeast ASEAN atau kata lain adalah Association of Southeast Asian Nation adalah organisasi prapolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara Asia Tenggara, yang dimana anak-anak ASEAN itu didirikan atau berdiri atau dideklarasikan itu di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 yang beranggotakan 5 anggota yang terdiri dari negara Indonesia, negara Malaysia, negara Filipina, negara Singapura, dan Thailand. Nah, pada saat pemrakarsa berdirinya ASEAN, ada menteri-menteri luar negeri yang menandatangani berdirinya ASEAN, yaitu dari Indonesia. Itu yang pertama ada Adam Malik, dari Malaysia adalah Tut Abdul Razak, dari Filipina adalah Narcisco Ramos, dari Singapura adalah S. Rajaratman, dan dari Thailand adalah Tanang Koman. Nah, seiring berkembangnya zaman, negara-negara ASEAN itu bukan terdiri dari 5 saja anak-anak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan berjalan teknologi, berjalannya perkembangan zaman pada saat ini, negara ASEAN itu ditambah menjadi 5 lagi. Jadi negara ASEAN itu anggotanya terdiri dari 10, yaitu yang pertama yang tadi kita katakan bahwa negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Namun ditambah lagi dengan 5 negara baru, yaitu yang negara ke-6 adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam itu berdiri atau menjadi anggota ASEAN itu tepat setelah 1 minggu setelah hari kemerdekaan mereka, yaitu pada tanggal 7 Januari 1984. Nah, negara ke-7 adalah Vietnam.
yaitu pada tanggal 28 Juli 1995. Nah, yang menjadi negara ke-8 dan ke-9 adalah negara Laos dan Myanmar, yaitu bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang menjadi negara terakhir yang bergabung di ASEAN adalah Kamboja pada tanggal 30 April tahun 1999. Nah, ini adalah sejarah dari berdirinya negara-negara ASEAN. Lalu negara-negara ASEAN itu bukan semata-mata menggabungkan diri atau mendeklarasikan diri tanpa adanya tujuan. Negara-negara ASEAN atau ASEAN itu bertujuan terbentuknya ASEAN itu yang pertama ada 5 yang ibu di sini yang ibu bahas, yaitu tujuan yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara ASEAN itu sendiri. Yang kedua, untuk kemajuan sosial. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan kebudayaan anggota-anggota negara ASEAN. Dan yang keempat, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional. Dan yang kelima, membahas perbedaan di antara anggota-anggotanya dengan damai. Jadi, tujuan-tujuan negara ASEAN ini adalah untuk saling menguntungkan antara satu negara dengan negara yang lain, dan membahas seperti politik, ekonomi, kebudayaan itu dengan cara yang damai atau dengan jalan damai. Nah, selanjutnya ketika kita membahas tentang sejarah dan tujuan, kita akan masuk kepada letak geografis, letak astronomis negara-negara ASEAN atau letak wilayah ASEAN. Nah, yang pertama kita membahas adalah letak geografis negara-negara ASEAN, di mana negara-negara ASEAN letak wilayahnya itu adalah wilayah laut. Itu terdiri dari 5.060.100 km persegi. Wilayah daratan kurang lebih 4.817 km persegi. Nah, negara ASEAN itu terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Kita membahas dulu, negara ASEAN itu terletak di 2 benua. Yang pertama adalah benua Hindia dan benua Pasifik. Dan maksud ibu terletak antara dua samudra dan 2 benua, di mana terletak 2 samudra, ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, ketika kita membahas tentang 2 samudra dan membahas tentang letak wilayah geografis, kita juga akan membahas tentang batas-batas wilayah ASEAN, di mana batas-batas wilayah ASEAN itu terdiri dari sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, dan sebelah timur. Yang pertama adalah kita melihat dari batas-batas wilayah ASEAN sebelah utara,
di mana di sebelah utara negara-negara ASEAN itu ada negara Tiongkok. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Samudra Australia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Dan sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, anak-anak, dari sini maka kita akan membahas tentang letak astronomis. Letak astronomis negara-negara ASEAN itu terletak di 28 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 93 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, negara ASEAN adalah negara-negara yang kaya karena negara ASEAN itu adalah negara-negara yang terletak antara dua samudra yang kita ketahui, lalu itu dua benua. Dan negara ASEAN itu memiliki dua musim, yaitu musim tropis dan musim subtropis. Dan perlu anak-anak ketahui, negara ASEAN itu negara yang begitu banyak wilayah lautnya, sehingga hanya satu negara di ASEAN yang tidak memiliki laut adalah Laos. Nah, kemudian teman-teman, di sini anak-anak, di sini negara-negara ASEAN yang kita tahu adalah beriklim tropis dan subtropis. Nah, negara-negara ASEAN yang beriklim tropis salah satunya adalah Indonesia, yaitu negara kita, di mana Indonesia itu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Nah, dan juga negara ASEAN itu memiliki iklim subtropis, di mana negara yang memiliki iklim subtropis adalah negara Vietnam. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita tentang mengenal negara-negara ASEAN. Ibu kira pembahasan kita cukup sampai di sini. Kita sudah mengetahui tentang sejarah, letak, batas-batas wilayah, terus itu wilayah beriklim apa, negara-negara ASEAN, letak astronomisnya seperti apa. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akhiri sampai di sini. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan biar minggu depan bisa pelajaran seperti biasa. Terima kasih.